sama isu yang sekarang kita lihat di Arab Saudi yang terkenal sebagai panutan kita dalam beribadah. Negara tersebut membuka pantai yang memperbolehkan wanita-wanitanya justru berpakaian yang membuka aurat, dan itu dipakai untuk umum. Nah, ini bagaimana nih kita mensikapinya, karena ini sifatnya kan gimana ya, negara yang tempat kita berkiblat untuk suatu Nah, ibadah gitu. Mohon subhanallah. penjelasan, Ustaz. Siap, jamaah rahimakumullah. Kita harus tahu bahwasanya bumi itu tidak menyucikan manusia. Dulu pernah Salman Al-Farisi itu ditegur sama dia datang ke tempatnya sahabat Nabi yang lain yang ada di Syam. Suruh tinggal ke sana, di sana maksudnya. Maka kemudian dikatakan innal arda la tuqaddisur rijal. Bumi itu tidak menyucikan manusia, tapi amal yang menyucikan manusia. Apa yang terjadi ya? Kita lihat di Arab Saudi ini mungkin dengan pemerintah yang baru ya, yang kadangkala ada sebagian di antara mereka yang orientasinya mungkin dunia, bisnis, orientasinya memajukan negara dengan cara yang melanggar syariat. Anda rasa ini sesuatu yang tercela gitu. Dan para ulama di Arab Saudi juga sudah memberikan teguran, mereka sudah kirim surat. Tapi kita tahu bahwasanya yang namanya pemerintah, yang namanya penguasa, ya mereka yang berkuasa. Tugas kita ketika melihat yang seperti itu, jangan bicara di Arab Saudi, di negeri kita, tugas kita sebagai rakyat adalah bagaimana memberikan nasihat, memberikan masukan, sambil terus mendoakan. Karena apa yang kita lihat di Arab Saudi ini menunjukkan kemunduran, sebenarnya bukan kemajuan. Karena di Arab Saudi banyak orang-orang yang belajar di luar. Yang ketika dia belajar di luar, dia berpikir bahwasanya orang-orang di luar sana belajar di Amerika, di Eropa, mereka itu maju karena meninggalkan agama. Maka mereka berpikir kalau umat Islam meninggalkan agama akan maju. Ini pemikiran yang terbalik. Mereka maju karena meninggalkan agama karena agamanya nggak benar. Tapi umat Islam mundur ketika meninggalkan agama. Baca sejarah. Bahwasanya umat Islam itu maju tatkala mereka berpegang teguh dengan agama. Bicara rizki. Negara itu berpikir untuk memiliki pemasukannya. Untuk memajukan negaranya. Ingat yang kasih rizki itu Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Jadi ketika harga minyak turun ya, akhirnya kan pemerintah di sana mungkin berpikir apa sih caranya gitu supaya dapat pemasukan karena minyak turun ini dan itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita melihat yang seperti itu, kita tetap mengingkari. Ingat, mengingkari itu dengan hati yang harus selalu ada. Kalau kita bisa dengan lisan kita sampaikan, tapi karena kita nggak mungkin menyampaikan, kita nggak ada jalan ke sana. Dan alhamdulillah para ulama, kita membaca bagaimana mereka telah menyurati, mereka berjumpa. Tapi sekali lagi, mereka hanya bisa menyampaikan hal itu, ya sisanya kita mendoakan. Semoga Allah Azza wa Jalla membuka mata hati mereka dan mereka kembali sadar bahwa kejayaan, bahwa kemuliaan, kehormatan itu adalah dengan menjalankan perintah Allah, bukan malah dengan meninggalkan agama. Yang ada ketika agama ditinggalkan, kehinaan dan kehancuran. Barakallahu fiik, mungkin itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair.